kelinci kecil berbulu putih lembut dengan pita merah di telinganya. Ia cepat, cerdas, dan banyak ide. Sina, burung nuri warna-warni yang pandai berbicara dan penuh semangat. Mika, monyet kecil yang lincah, jenaka, dan paling pandai memanjat. Gary, jerapah tinggi baik hati yang selalu berbicara dengan suara lembut. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hutan. Ruby melompat-lompat riang sambil membawa keranjang kecil berisi wortel. "Selamat pagi, hutan!" serunya. Dari atas, Sina Nuri berputar-putar sambil mengepakkan sayapnya. "Hei Ruby, ayo ke air terjun Tumbra. Aku dengar suara gemuruhnya lebih keras hari ini." Tak jauh dari sana, Mika bergelantung di akar liana, berayun-ayun seperti sedang menari. "Aku ikut, Gary pasti juga mau." Gary muncul dari balik pohon randu raksasa. "Tentu saja," katanya tersenyum lembut. "Air terjun selalu menenangkan." Mereka pun berjalan bersama. Inilah kebiasaan mereka, menjelajah, bermain, dan saling menolong. Saat tiba di sungai kecil menuju air terjun, mereka terkejut. Air sungai meluap dan arusnya lebih deras dari biasanya. Ruby mengerutkan alis. "Ini tidak seperti biasanya." Tiba-tiba terdengar suara teriakan panik. "Tolong! Tolong!" Seekor anak rusa terperosok ke tengah arus, terjebak di antara ranting besar. Tanpa pikir panjang, para sahabat bergerak. Sina melesat di udara, mengerahkan yang lain dengan teriakan jelas. "Gary ke kanan, Mika panjat dahan itu." Gary menurunkan leher panjangnya menjadi jembatan hidup. Mika memanjat dan menekan ranting besar yang menghalangi jalan. Ruby melompat-lompat memandu rusa kecil agar naik ke punggung Gary. Dalam sekejap, anak rusa berhasil diselamatkan. "Terima kasih, kalian sungguh hebat," kata rusa itu dengan suara gemetar. Ruby tersenyum hangat. "Kita saling bantu di hutan ini." Sina terbang melingkar sambil berseru. "Begitulah keluarga tropis hutan Indonesia." Hehehe. Mereka tertawa lega. Namun mereka belum tahu bahaya yang lebih besar sedang menunggu. Sore itu angin berhembus tidak seperti biasanya. Hutan terasa tegang. Dari balik semak-semak muncullah kelompok singa rimba yang dipimpin Rangga, singa besar yang bermata tajam. Rangga mengaum lantang. "Hutan ini memiliki tempat datar yang hangat dan penuh air. Kami ingin menjadikannya wilayah kami." Ruby menelan ludah. Sina mengepakkan sayap gugup. Mika diam tidak seperti biasanya. Gary menunduk melindungi teman-temannya. Ruby akhirnya maju. "Tapi ini rumah kami. Banyak hewan kecil tinggal di sini."
Jika kalian menguasainya, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Rangga tertawa terbahak. Kalau begitu, rebut saja dari kami. Ruby mengumpulkan semuanya di balik akar raksasa. Kita tidak bisa bertarung, tapi kita bisa mengakali mereka, ujar Ruby dengan mata berbinar. Ia menjelaskan rencananya. Sina memancing para singa dengan suara-suara hutan menakutkan. Mika bergerak cepat menyiapkan jebakan alami dari akar dan batu. Gary memakai kekuatannya menumbangkan dan besar sebagai penghalang. Dan aku, kata Ruby, akan memancing Rangga ke arah jerat. Mereka semua setuju. Rangga dan kelompok singa mulai masuk lebih dalam. Tiba-tiba, wow! Sina menerukan suara harimau besar. Para singa kaget. Mereka lari ke arah yang salah, tepat ke jalur Mika. Akar-akar yang ia ikat tersentak, membuat dedaunan lebat menutup jalan dan membuat singa-singa tersesat tanpa terluka. Ruby melompat-lompat cepat di depan Rangga. Ayo, kejar aku kalau berani. Rangga mengaum dan mengejar. Tepat ketika mereka melewati cekungan kecil, Gary menurunkan dahan besar, menutup jalan keluar. Ruby melompat keluar dari celah kecil. Rangga terjebak namun tidak terluka. Singa itu mengeram marah. Kalian pandai juga. Tapi Gary menunduk dan berkata, kami hanya ingin melindungi rumah kami seperti kalian ingin melindungi kawanan kalian. Rangga terdiam. Ia melihat Ruby yang memandangnya penuh keberanian namun tanpa kebencian. Akhirnya ia berkata, kalian menang. Kami akan mencari tempat lain yang tidak berpenghuni. Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya kemasan. Hutan kita aman lagi, seru Mika sambil bergelantungan. Sina terbang rendah dan berkata kepada Ruby, kamu benar-benar pemimpin kecil yang hebat. Ruby tersipu. Aku hanya percaya pada teman-temanku. Gary mengangguk. Dan kita akan selalu menjaga hutan ini bersama-sama. 4 sahabat itu berdiri di tepi air terjun tundra, memandang hutan Indonesia yang begitu indah. Rumah mereka yang tidak akan tergantikan. Dan sejak hari itu, mereka dijuluki 4 penjaga hutan.